Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Ahmad Arif, teknik komputer. Ini merupakan video tugas metode numerik saya. Tugas mata kuliah metode numerik saya yaitu tugas implementasi metode numerik bagian 1. Jadi untuk implementasi metode numerik bagian 1 ini saya mengambil project yaitu Simple Linear Regression di sini dan menggunakan source code dari kitab ini. Simple Linear Regression. Jadi sini sudah saya buat laporannya sebelumnya, ringkasan dari project yang sudah saya ambil, yaitu memiliki topik yaitu regresi linear sederhana untuk prediksi gaji karyawan. Jadi deskripsi masalah ini dalam manajemen sumber daya manusia itu seringkali itu kompensasi itu yang adil seringkali menjadi tantangan penentuan kompensasi. Jadi salah satu parameter objektif yang paling umum digunakan itu adalah durasi pengalaman kerja profesional atau pengalaman kerja. Nah, masalah itu muncul ketika perusahaan perlu menentukan standar gaji bagi posisi baru atau menyesuaikan gaji karyawan lama tanpa adanya acuan matematis yang jelas. Nah, jadi di sini digunakan suatu data historis untuk menunjukkan adanya korelasi positif antara masa kerja dan pendapatan. Namun, fluktuasi data itu seringkali menyebabkan estimasi manual yang akurat. Jadi, untuk menyelesaikan masalah itu, diterapkan proyek implementasi metode numerik linear regression sederhana ini. Tujuannya adalah untuk menerapkan metode ini untuk membangun model prediktif yang mampu mengonversi data pengalaman kerja dalam bentuk tahun menjadi estimasi gaji dalam pendapatan tahunan melalui pemanfaatan data historis berupa dataset salary data.csv atau data gaji dalam bentuk Excel ini. Nah, model ini memiliki tujuan untuk memberikan solusi berbasis data yang dapat meminimalisir subjektivitas dalam pengambilan keputusan finansial atau menentukan gaji karyawan. Baik, masuk ke bagian implementasinya. Di sini saya akan menguraikan konsep metode numerik yang digunakan terlebih dahulu. Jadi, untuk metode numerik yang digunakan dalam proyek ini adalah analisis regresi linear atau linear regression menggunakan pendekatan ordinary least square atau LS atau metode kuadrat terkecil. Dan secara konsepnya itu regresi linear ini berusaha menarik sebuah garis lurus terbaik di antara sekumpulan titik-titik data, sehingga jarak antara titik-titik data tersebut itu dengan garis regresi menjadi seminimal mungkin. Persamaannya itu ada Y sama dengan beta 0 tambah beta 1X tambah epsilon. Untuk beta 1 itu merepresentasikan kemiringan atau slope yang menunjukkan besarnya kenaikan gaji tiap tahunnya, dan beta 0 ini adalah suatu intercept yang menunjukkan nilai gaji dasar saat pengalaman kerja masih bernilai 0. Untuk proses numerik LS ini bekerja dengan meminimalkan jumlah kuadrat dari residu atau epsilon, yaitu selisih nilai gaji aktual dengan nilai prediksi yang dihasilkan oleh garis regresi. Nah, dengan meminimalkan fungsi kesalahan ini, kita tuh dapat memperoleh nilai koefisien beta 0 dan beta 1 yang paling optimal, sehingga garis tersebut mampu melewati sebaran data dengan tingkat akurasi tinggi. Masuk ke implementasi kode. Di sini ada source code, dan di sini ada outputnya yang akan dihasilkan dari source code tersebut, di mana berupa berbentuk kurva, di sini garis regresi dan data-data aktualnya. Dan di sini ada prosesnya. Di sini saya masukkan ke dalam laporan, namun saya akan langsung menjelaskan implementasinya pada Google Colab yang sudah saya siapkan di sini. Oke. Jadi sini sudah saya siapkan source code yang sama seperti sebelumnya. Jadi yang pertama ini kita import dulu library-nya. Di sini ada pandas, numpy, matplotlib, scalar model selection, dan scalar linear model. Nah, setelah kita jalankan dan sudah berjalan, ini berarti library sudah diimport. Lalu kita import datasetnya. Di sini dataset yang kita ambil atau salary data CSV ini, data Excel ini kita ambil dari link berikut. Dan di sini akan dibaca datanya. Nah, sudah berhasil. Lalu selanjutnya data yang sudah kita ambil tadi akan dikonversikan menjadi sumber X dan sumber Y. Sumber X ini merupakan years experience atau pengalaman bekerja dalam bentuk tahun, dan kolom salary atau gaji dalam sumber Y. Nah, selanjutnya kedua data yang sudah dikonversi menjadi sumber X dan sumber Y ini akan ditrain atau dilatih dan dites.
Nah, setelah di-train, data tersebut akan diterapkan atau diimplementasikan metode numeric berupa linear regression. Di sini ada regression, kita jalankan. Nah, di sini ada outputnya sudah keluar. Lalu setelah data ini diimplementasikan, kita akan generate prediction ya, dan generate juga hasil visualisasi dari hasil prediction yang dibuat. Nah, di sini ada visualisasi dari hasil prediksi yang dibuat, di mana untuk titik-titik kecil ini merupakan data aktual dari gajinya, dan garis merah ini adalah garis regresi atau garis prediksinya. Dan yang terakhir di sini ada hasil perhitungan dari implementasi metode numerik yang diimplementasikan. Jadi hasil persamaan model numerik ini ada Y sama dengan 9312,558X ditambah 26.380,10. Nah, sama seperti tadi dijelaskan, pertama itu mengimpor library, membuat dataset, selanjutnya untuk mempersiapkan variabel, lalu pembagian data di mana data dibagi, untuk yang beberapa bagian dilakukan tes dan bagian di train, lalu ada pelatihan model, dan yang terakhir ada visualisasi dari hasil prediction yang dibuat. Nah, masuk ke bagian kesimpulan. Jadi apa kesimpulan dari proyek ini? Jadi penerapan metode regresi linear sederhana pada dataset gaji karyawan ini menunjukkan bahwa metode numerik itu mampu memberikan pendekatan yang sangat efektif dalam memecahkan masalah prediksi linear. Berdasarkan hasilnya tadi, model ini itu memiliki tingkat presisi yang tinggi karena didukung oleh dataset yang memiliki korelasi yang kuat antara variabel pengalaman dan pendapatan. Dalam kesimpulan praktisnya dari implementasi ini adalah kemudahan penggunaan algoritma OLS baik dalam platform pemrograman seperti Python maupun dalam perangkat lunak spreadsheet seperti Excel. Baik, mungkin itu saja hasil dari ringkasan proyek yang saya temukan di internet dan saya pelajari serta saya rangkum dan ringkas serta saya coba implementasinya sebagai bagian dari tugas mata kuliah metode numerik saya, yaitu tugas implementasi metode numerik bagian 1. Baik, jadi saya Muhammad Fahri Akmal Arif dari kelas metode numerik kelas A mengucapkan terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak.